بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Jamaah yang dimuliakan Allah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita, kitab Ashru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah terkait pensucian diri. Namun sebelumnya, sebagaimana biasanya, senantiasa kami ingatkan saudara-saudara kami, pasien dan keluarga pasien, untuk senantiasa berdoa kepada Allah Jalla wa'ala dan bersabar atas penyakit yang diuji oleh Allah Jalla wa'ala, serta memperhatikan salat sekalipun dalam keadaan sakit. Karena tidak ada kondisi seorang muslim boleh meninggalkan salat kecuali dia seorang wanita yang sedang haid atau nifas. Jika dia tidak mampu berwudu, maka dia bisa bertayamum. Dan jika dia tidak bisa bertayamum karena dia pasien di ruangan ICU dan semisal dengannya, maka dia salat dengan istilah para fuqaha, salatu faqidit tahurain, salat tanpa wudu dan tanpa tayamum karena dia tidak mampu melakukannya. Dan salat adalah perkara yang sangat besar. Di medan tempur saja Allah Jalla wa'ala perintahkan nabinya dengan firman-Nya, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Jika engkau berada di medan tempur atau di kondisi yang menakutkan, maka hendaknya engkau tetap salat sekalipun engkau melakukannya rijalan aw rukbana, sambil lari atau sambil bertunggangan. Dan Nabi SAW bersabda, salli qa'iman, fa illam tastati' fa salli qa'idan. Salatlah engkau dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu, maka dalam keadaan duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jambikal ayman. Jika tidak mampu dalam keadaan duduk, maka hendaknya engkau salat dalam keadaan berbaring di atas lambung kananmu menghadap ke kiblat. Jika juga tidak mampu, fa mustalqiyan, maka hendaknya engkau salat sekalipun engkau tidur terlentang. Salat tetap wajib dilakukan. Dan masalah salat adalah masalah yang sangat besar. Rukun Islam yang paling besar setelah 2 syahadat. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya As-Salah menyebutkan bahwa sepakat ulama Islam bahwa dosa meninggalkan salat itu lebih besar daripada dosa zina, lebih besar daripada dosa homo, lebih besar daripada dosa membunuh, lebih besar daripada dosa merampok, dan lebih besar daripada dosa riba menurut kesepakatan seluruh ulama Islam. Itu dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala di awal kitab beliau As-Salah. Dan sakit merupakan akhul maut, saudara kecil kematian. Maka jangan sampai seorang yang sedang berada di kondisi sakit yang merupakan saudara kematian, dia justru jauh dari Allah. Dia justru meninggalkan salat. Padahal salat adalah ibadah yang paling agung dan penghubung utama antara seorang hamba dengan Allah Jalla wa'ala, sang penyembuh. Tiada yang menyembuh suatu penyakit kecuali Allah Jalla wa'ala, dan dialah yang telah mewajibkan salat. Tidak ada kondisi seorang muslim boleh meninggalkan salat kecuali jika dia seorang wanita yang sedang haid atau nifas. Selain itu tidak ada kondisi seorang boleh meninggalkan salat. Kalau dia pasien dari luar kota, musafir di sini, maka dia bisa mengqasar. Yang 4 menjadi 2 rakaat. Dan dia bisa menjamak, baik jamak takdim ataukah jamak takhir. Jamak takdim membawa asar ke zuhur dan membawa waktu isya ke waktu maghrib. Atau dengan jamak takhir, membawa waktu zuhur kepada salat asar atau maghrib kepada waktu isya. Dan tiada kondisi seorang muslim tidak mampu melakukan salat. Tidak ada kondisi seorang muslim tidak mampu melakukan salat. Karena salat wajib ia lakukan sekalipun dengan isyarat. Nah, baik, kita kembali kepada pelajaran kitab Ashru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah terkait pensucian diri. Kata penulis Syekh Abdul Razak
hafizahullahu ta'ala wa rahimah, فالنفس التي بين جنبي الإنسان أمرها عظيم وشأنها كبير. Masalah jiwa yang berada di antara dua lambung seorang manusia adalah perkara yang amat agung, adalah perkara yang amat besar. Apa buktinya? Buktinya kata beliau, faqad aqsama Allahu azza wa jalla bi'adadin min makhluqatihi al-kibar ad-dala ala 'azamatihi subhanahu wa ta'ala fi surati Syams 'ala an-nafs al-muflihah wa ghairi al-muflihah, di mana Allah Jalla wa ala telah bersumpah dengan beberapa makhluknya yang sangat besar yang menunjukkan pentingnya dan besarnya permasalahan jiwa ini. Di dalam surat Asy-Syams, Allah Jalla wa ala menggunakan beberapa makhluk besarnya untuk bersumpah terhadap permasalahan jiwa, terhadap jiwa yang beruntung dan jiwa yang tidak beruntung. Faqala ta'ala, di mana Allah Jalla wa ala berfirman, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Ada berapa sumpah dalam ayat ini? 7 sumpah, ya kan? Yang pertama wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duhanya. Wal qamari idza talaha, yang kedua demi bulan yang mengiringi matahari. Wan nahari idza jallaha, demi siang dan penampakannya tatkala ia nampak. Wal laili idza yaghshaha, dan malam tatkala menutupi siang. Was samai wa ma banaha, dan demi langit serta pembangunannya. Wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi serta penghamparannya. Setelah 7 sumpah ini, Allah berfirman, wa nafsin wa ma sawaha, dan demi jiwa dan apa yang telah disempurnakan padanya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, sehingga ada yang ada jiwa yang diilhamkan kepadanya kejelekannya, dan ada jiwa yang diilhamkan kepadanya ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha, dan sungguh telah beruntung orang yang telah mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang telah mengotori jiwanya. Dan para ulama membahas dan menyebutkan dalam permasalahan al-qasam, dalam pembahasan sumpah, bahwa sumpah apabila itu datang dari seorang hamba, maka dia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama atau sifat Allah Jalla wa ala. Nah, Nabi SAW bersabda, man halafa bi ghairillah faqad asyarak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, dengan selain nama sifat Allah Jalla wa ala, maka dia telah berbuat syirik. Dalam riwayat yang lain Nabi menyebutkan kafarahnya, man halafa bi ghairillah falyaqul la ilaha illallah. Barang siapa yang sempat bersumpah dengan selain Allah, maka hendaknya dia segera mengucap la ilaha illallah sebagai kafarahnya. Dan banyak orang yang bersumpah dengan selain nama Allah tanpa ia sadari, dan itu syirik. Contohnya, demi Rasulullah. Demi Rasulullah. Ini salah satu bentuk sumpah yang bersifat syirik, bersumpah dengan makhluk. Demi orang tua saya. Ini bahasa Aceh terkadang sebagai orang yang bersumpah, yang kafir itu apa? Bermati ke. Ya. Kematian adalah makhluk. Seorang tidak boleh bersumpah dengan selain Allah Jalla wa ala. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Falyaqul la ilaha illallah, hendaknya dia segera mengucapkan la ilaha illallah. Barang siapa yang ingin bersumpah, maka dia tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah, dengan nama-nama Allah. Wallahi, demi Allah, demi Rahman, demi Rahim, demi Al-Khaliq, wa Rabbil Ka'bah, dan yang semisal dengannya. Adapun Allah Jalla wa ala, maka Allah la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh kita pertanyakan atas perbuatannya, tetapi kitalah yang akan dipertanyakan oleh Allah. Maka Allah berhak untuk bersumpah dengan makhluknya, karena Allah Jalla wa ala Al-Khaliq, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Yang kedua, para ulama menyebutkan dalam pembahasan sumpah, sumpah itu menunjukkan
keseriusan yang bersumpah dan menunjukkan besarnya permasalahan yang terjadi sumpah atasnya. Permasalahan yang Allah Jalla wa'ala bersumpah atasnya ini di sini masalah apa? Masalah jiwa. Jiwa yang beruntung dan jiwa yang merugi. Nah, maka kata Syekh ini menunjukkan bahwa permasalahan jiwa ini permasalahan yang besar. Sehingga Allah Jalla wa'ala sebelum menyebutkan pembahasan jiwa ini bersumpah dengan 7 makhluk besarnya terlebih dahulu. Nah, kemudian kata Syekh dengan menyebutkan ucapan Syekhul Islam Ibnul Qayyim, kata beliau, fan nufusus syarifah la tarda minal asya ila bi'alaha wa afdaliha wa ahmadiha aqibatan wan nufusun dadiyah tahumu hawla ad-dana'at wa taqu 'alayha kama yaqa'u adh-dhubabu 'ala al-aqdhar. Jiwa yang mulia itu dia tidak mungkin cinta kepada sesuatu kecuali sesuatu tersebut adalah sesuatu yang paling afdal, yang paling mulia dan yang paling baik akibatnya. Sedangkan jiwa yang rendah, jiwa yang buruk, dia akan suka melakukan perkara-perkara yang rendah, perkara-perkara yang hina, layaknya seekor lalat yang menyukai kotoran. Fan nafsu syarifah al-aliyah la tarda bidhun la wala bil fawahish wala bisaraqah wal khiyanah. Jiwa yang mulia, jiwa yang tinggi tidak akan mungkin suka berbuat zalim, tidak akan mungkin suka berbuat fahisyah, zina dan semisal dengannya. Tidak akan mungkin suka melakukan pencurian, wal khiyanah dan khianat. Li'annaha akbaru min dzalika wa ajal. Karena dia lebih besar dan lebih mulia dari seluruh perbuatan tersebut. Wan nafsul mahinatul haqiratul khasisatu bidziddi min dzalik. Sedangkan jiwa yang hina, yang rendah dan yang kotor, dia sebalik itu. Fakullu nafsin tamilu ila ma yunasibuha wa yusyakiluha. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan kaidah terkait jiwa, maka setiap jiwa itu akan condong akan melakukan sesuatu yang sesuai dengan kondisinya sendiri. Sehingga tidak tepat kalau ada orang yang beralasan ketika dia melakukan berbagai maksiat kemudian menyatakan hati saya bersih. Memang kamu melihat saya melakukan banyak kejahatan, kezaliman, kemaksiatan, tetapi hati saya bersih. Yang penting hati tidak jaga begat. Ya. Walaupun hana aku sumayang, hana aku bijaket, ya. Akhlak anak tagat, tapi miati nah beda anak payah yang cukup geli hatiku. Ini enggak nyambung. Ya. Karena jiwa itu tidaklah melakukan kecuali sesuatu yang sesuai dengan kondisinya. Kalau dia jiwa yang baik, pasti dia akan hanya melakukan hal-hal yang mulia saja. Tatkala dia melakukan hal-hal yang rendahan, hal-hal yang hina, hal-hal yang kotor, menunjukkan jiwa tersebut adalah jiwa yang kotor. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, Nabi bersabda, inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging, yang apabila segumpal daging tersebut membaik, maka akan membaik pula seluruh anggota badannya. Dan apabila segumpal daging tersebut memburuk, maka memburuk pula seluruh amalan anggota badannya. Ketahuilah segumpal daging tersebut adalah hati. Oleh karena yang sebagian ulama salaf menyatakan al-lisanu dalilul qalb. Lisan seseorang itu bukti baik atau buruknya hati seseorang. Karena kaidahnya kata Imam Ibnul Qayyim, fakullu nafsin tamilu ila ma yunasibuha wa yusyakiluha. Setiap jiwa itu akan condong, akan melakukan sesuatu yang sesuai dengan kondisinya. Tidak mungkin jiwa yang mulia melakukan sesuatu yang rendah. Sebagaimana tidak mungkin jiwa yang rendahan, jiwa yang hina melakukan sesuatu yang mulia. Nah, kemudian kata beliau,
ولما كانت تزكية النفس بهذه الأهمية وجب على كل مسلم ناصح لنفسه أن يعنى بها عناية فائقة. Karena permasalahan tazkiyatun nufus, pensucian diri, itu amalah penting, maka seyogyanya setiap seorang muslim yang cinta terhadap dirinya agar memperhatikan permasalahan ini dengan perhatian yang serius. Wa an yujahida nafsahu fi hayati ala tahqiqi hadhihi al-ghayatil hamidah. Seyogyanya bagi setiap muslim berjihad melawan hawa nafsunya dalam kehidupan dunianya untuk merealisasikan tujuan yang mulia ini. Apa tujuan yang mulia? Liyufliha fi dunyahu wa ukhrah, agar dia beruntung di dunia dan akhiratnya. Wa yan'am bis sa'adatil haqiqiyah, dan agar dia memperoleh nikmat atau kebahagiaan yang hakiki. Karena Allah Jalla wa Ala berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang telah mensucikan dirinya. Ini di dunia dan akhirat. Dan Allah Jalla wa Ala telah berfirman di dalam surat Ali Imran, di akhir-akhir surat, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan yang mengerikan jamaah yang dimuliakan Allah adalah bukanlah kita akan mati, tetapi apa yang akan menimpa kita setelah kematian. Karena kematian adalah pintu terakhir dunia yang memutuskan kita dari dunia dan akan membuka pintu akhirat dengan nikmat atau azab setelahnya. Hari ini kita mati, hari ini kita langsung merasakan nikmat atau azab kubur sampai hari kiamat, yang berujung dengan syurga atau neraka. Oleh karenanya setelah Allah Jalla wa Ala menyebutkan tentang kematian, Allah katakan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan pada hari kiamat kalian akan mendapatkan balasan atas perbuatan kalian. Sehingga keliru jika orang ingin bunuh diri dengan tujuan agar bisa tenang dari permasalahan yang sedang menimpanya. Justru dia telah melemparkan dirinya kepada permasalahan yang lebih besar. Karena bunuh diri adalah dosa besar. Dan orang yang mati bunuh diri di hari kiamat, dia akan disiksa oleh Allah Jalla wa Ala dengan bunuh diri dengan cara yang Allah sediakan di dalam nerakanya. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh beberapa hadis Nabi SAW. Orang yang bunuh diri dengan minum racun, dia akan minum racun di api neraka. Orang yang bunuh diri dengan menusuk dirinya dengan pisau, maka dia juga akan menusuk dirinya dengan pisau secara perlahan-lahan di dalam neraka Allah. Bagaimana dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim. Kemudian Allah Jalla wa Ala menyatakan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang telah diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh dia telah beruntung. Kaitkan ayat ini dengan ayat dalam surat Asy-Syams tadi, yang Allah katakan qad aflaha man zakkaha. Dan sungguh telah beruntung jiwa yang telah mensucikan dirinya. Menunjukkan apa? Bahwa jiwa yang telah mensucikan dirinya beruntung dengan meraih syurga Allah Jalla wa Ala. Nah, di dalam ayat ini Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang telah dimasukkan ke dalam syurga dan diselamatkan dari neraka Allah, maka sungguh ialah yang telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'un ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kehidupan yang semu lagi menipu. Coba kita renungi ayat suci Allah Jalla wa Ala yang mulia ini. Di awal ayat Allah mengingatkan kita tentang kematian. Di pertengahan ayat Allah menerangkan kepada kita sebagian perjalanan atau apa yang akan kita dapatkan setelah kematian. Dan di akhir ayat Allah mengingatkan kepada kita tentang dunia.
Kenapa demikian? Karena kata para ulama, tidaklah yang membuat manusia ini lupa akan kematian, lupa akan perjalanan yang masih begitu panjang dan mengerikan setelah kematian, kecuali dunia yang semu lagi menipu ini. Cinta kepada dunia, condong kepada dunia, dan terlena dengannya, itulah yang membuat seorang hamba lupa akan kematian. Lupa bahwa dirinya juga akan mati. Betapa banyak orang yang memiliki pangkat jabatan, berbuat kezaliman kepada orang-orang yang di bawahnya, merampas mereka, mengintimidasi mereka, seakan-akan dia bukan manusia yang diciptakan dari tanah. Seakan-akan dia tidak akan mati lagi. Seakan-akan malaikat maut takut kepada dia. Seakan-akan dia tidak akan dimasukkan ke alam kubur. Padahal Fir'aun saja Allah benamkan, Allah tanam di dalam laut. Namrud saja orang nomor 1 di dunia Allah matikan dengan seekor lalat. Apalagi hanya sekedar orang yang hanya memiliki beberapa biji bintang di atas pundaknya. Nah, ya. Maka di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala ingatkan tentang itu. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan setelah kematian kalian akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatan kalian. Di akhir ayat Allah katakan, tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang semu lagi menipu. Karena yang membuat manusia ini lupa kematian, lupa akan alam barzakh, lupa akan padang mahsyar, kengerian hisab, kengerian mizan, nashr suhuf, as-sirat, al-qantarah, al-a'raf, keindahan syurga, dan kengerian neraka Allah Jalla wa'ala adalah dunia. Adalah dunia. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta yaumal qiyamah bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar, fayusbaghu fiha sibghatan, fayuqalu lahu hal ra'aita khairan qat, wa hal marrat bika ni'matun qat?" Faqala wallahi ya Rabb ma ra'aitu khairan qat, wa ma marrat bi ni'matun qat. Wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah fayusbaghu fiha sibghatan fayuqalu laha hal ra'aita syarran qat wa hal marrat bika bu'satun qat faqala wallahi ya Rabb ma ra'aitu syarran qat wa ma marrat bi bu'satun qat. Di hari kiamat nanti, kata Nabi SAW, didatangkan seorang yang paling bahagia, yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Tetapi dia dari penghuni neraka Allah. Karena ketika di dunia, dia tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi dia orang yang paling nikmat ketika di dunia. Bayangkan. Nabi menyebutkan dia adalah orang yang paling nikmat dari seluruh manusia yang pernah hidup di dunia. Dia yang paling nikmat hidupnya. Nilai-nilai dunia ada pada dirinya dengan sempurna. Tetapi sayangnya dia dari penghuni neraka Allah di hari kiamat. Kemudian dia dicelup ke dalam neraka Allah. Nabi menyebutkan dia dicelup. Belum dituangkan ke dalam mulutnya minuman penghuni neraka Allah. Belum dimasukkan ke dalam mulutnya makanan penghuni neraka Allah, zakum. Dia baru dicelup oleh Allah Jalla wa'ala ke dalam nerakanya. Setelah dicelup ke dalam neraka Allah, Allah berkata kepadanya, apakah selama engkau di dunia pernah melihat kebaikan dan pernah hidup nikmat? Apa jawaban orang ini? Dia menjawab, wallahi ya Rabb, demi Allah wahai Rabbku, aku tidak pernah melihat kebaikan dan aku belum pernah hidup nikmat. Para ulama yang mensyarah hadis ini menerangkan bahwa hadis ini tidak menunjukkan bahwa hamba ini mampu berdusta di hadapan Allah. Karena di saat itu seluruh anggota badan akan menjadi saksi dan tidak ada yang mampu berdusta di hadapan Allah. Tetapi yang membuat dia berkata demikian, seakan-akan dia ingin berdusta di hadapan Allah, adalah dahsyatnya neraka Allah. Dengan sekali celupan membuat dia lupa seluruh nikmat yang pernah ia rasakan selama di dunia. Dan dia adalah penghuni atau penduduk dunia yang paling nikmat di dunia. Semenjak Nabi Adam diciptakan sampai tegak hari kiamat, di dunia yang paling sempurna nikmatnya adalah dia. Lihat.
baru sekali celupan ke dalam neraka Allah. Baru dicelup. Belum dilemparkan ke kerak api neraka. Belum dituangkan ke dalam mulutnya minuman penghuni neraka. Dan belum dimasukkan ke dalam perutnya makanan-makanan penghuni neraka Allah. Baru sekali celupan, baru masuk. Membuat dia lupa seluruh nikmat yang pernah ia rasakan ketika di dunia. Padahal dia adalah orang yang paling nikmat ketika di dunia. Sebaliknya kata Nabi SAW, wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya. Dan didatangkan di hari itu orang yang paling tersiksa, orang yang paling besar ujiannya ketika di dunia. Dari seluruh manusia yang hidup di dunia dari semenjak Nabi Adam hingga hari kiamat, dia orang yang paling banyak ujiannya, yang paling banyak musibahnya. Miskin, dia orang yang paling miskin. Penyakit, dia orang yang paling banyak penyakitnya. Tetapi dia dari penduduk syurga Allah Jalla wa'ala karena ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Dia pun dicelup ke dalam syurga Allah Jalla wa'ala. Setelah itu dikatakan kepadanya, apakah engkau pernah hidup susah? Apakah engkau pernah melihat suatu kejelekan? Dia pun menjawab, Allah ya Rabb, ma ra'aitu khairan qat, wa ma marrat bi bu'satun qat, ma ra'aitu syarran qat. Ya Allah, seumur aku hidup, aku belum pernah hidup susah. Dan aku belum pernah melihat suatu kejelekan. Dengan sekali celupan, membuat dia lupa akan seluruh musibah, seluruh kejelekan, seluruh malapetaka yang pernah menimpanya ketika di dunia. Dan dia adalah manusia yang paling sempit, yang paling susah ketika di dunia. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam ayat ini, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Dan sungguh telah beruntung orang yang telah diselamatkan dari neraka Allah dan dimasukkan ke dalam syurga. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh telah beruntung orang yang telah mensucikan jiwanya dan sungguh telah merugi orang yang telah mengotori jiwanya. Maka yang terakhir kata penulis rahimahullahu taala, fa inna lin nafsi 'alal muslim haqqan kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Dan jiwa kita memiliki hak untuk kita tunaikan. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang berbunyi, wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Dan jiwamu memiliki kewajiban atasmu yang harus engkau tunaikan. Wa yukhti man yadhun anna haqqan nafsi yakun bitashdid 'alaiha wa hirmaniha min huquqiha allati fatara Allahu an-nufusa 'ala ihtiyaji ilaiha. Kama yukhti man yadhunnu anna haqqan nafs yakun bitafriḍ wa ihmali wa siyasatiha wa tarkiha munghamisatan fi syahwatiha wa nahwi dzalik. Kemudian penulis menyebutkan ada dua jenis manusia yang keliru dalam menyikapi jiwanya. Yang pertama adalah orang yang ekstrem terhadap jiwanya, sehingga dia mengharamkan jiwanya dari hal-hal yang Allah Jalla wa'ala halalkan, dari hal-hal yang Allah fitrahkan jiwanya tersebut butuh kepadanya. Karena ada sebagian manusia yang ekstrem seperti itu. Dia tidak memberikan untuk jiwanya hal-hal yang Allah halalkan, dan Allah Jalla wa'ala menjadikan jiwanya itu butuh kepadanya. Seperti cerita di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Datang 3 orang ke rumah salah satu dari istri Nabi SAW. Singkat ceritanya, salah satu di antara mereka karena semangat beribadah menyatakan, inni la atazawwajun nisa. Aku akan hidup menjomblo seumur hidupku untuk fokus ibadah. Aku enggak akan menikah. Yang satu lagi menyatakan, wa inni la usalli al-lail wa la arqud. Aku akan salat semalam penuh dan tidak akan pernah tidur di malam hari. Yang ketiga menyatakan, wa inni la asumud dahar. Aku akan selalu berpuasa, tidak ada satu hari yang aku berbuka di dalam. Disampaikan berita tersebut kepada Nabi SAW, maka Nabi pun bersabda,
Inni atqakum lillah, inni atqakum wa akhsyakum lillah. Wa inni usalli al-lail wa arqud wa atazawwaju an-nisa wa asumu wa uftir. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Aku lebih bertakwa dan lebih takut kepada Allah daripada kalian. Aku salat di malam hari dan juga tidur. Aku juga menikah dengan wanita. Aku berpuasa di sebagian hari dan aku berbuka di sebagian hari. Artinya, kenapa kalian berkata demikian? Seakan-akan kalian lebih bertakwa dan lebih takut kepada Allah ketimbang aku. Tidak ada manusia di dunia ini lebih takut dan lebih bertakwa daripada aku. Tetapi aku juga tidur di sebagian malam hari. Aku juga menikahi wanita. Dan aku juga berbuka di sebagian hari. Tidak berpuasa selama-lamanya. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dan barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Dalam hadis yang lain Nabi menyatakan halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Sungguh celaka orang-orang yang ekstrem dalam beragama. Sungguh celaka orang-orang yang ekstrem dalam beragama dan sungguh celaka orang-orang yang ekstrem dalam beragama. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sampai sebagian mereka membuat peraturan dalam suatu ibadah. Di antaranya tidak boleh makan daging, ya, tidak boleh makan daging, dianjurkan hanya minum air putih, ya, masih putih, ya, agar selalu berpakaian putih dan seterusnya. Padahal daging adalah makanan yang Allah halalkan, walaupun ketika didiskusi, ya, terdesak dia tidak menyatakan daging itu haram, tapi anjuran. Maka kita katakan suatu anjuran mesti dibangun di atas dalil, apalagi berkaitan dengan suatu ibadah. Mana dalil dari Al-Quran dan hadis bahwa apabila seorang melakukan suatu ritual ibadah dianjurkan agar dia tidak memakan yang berdarah-darah, tidak makan daging, hendaknya dia puasa muti selama 40 hari dan seterusnya. Ini mengharamkan kepada dirinya hal-hal yang Allah halalkan. Yang kedua kata penulis adalah orang yang melepaskan dirinya terlalu bebas dan melampaui batasan-batasan agama. Dia membiarkan dirinya jatuh ke dalam maksiat dan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Ini dua jenis manusia yang keliru dalam menyikapi jiwanya. Yang benar adalah manusia yang berada di antara dua kelompok ini, berada di pertengahan. Wallahu a'lam bishawab. Pada pertemuan mendatang beliau akan menyebutkan kaidah pertama, tazkiyatun nufus, karena ini hari kerja. Kiranya sampai di sini ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya Tuhan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.